Ayo ngobar, ngobrol bareng. Kristi Carol Pusung. Hai, Apa kabar, Kris? puji Tuhan sehat Kak sekarang. Bahasanya itu loh yang bikin Kasemi ini terengah-engah. Terima kasih bisa datang ya. Karena melihat Kristi di Instagram ya. Apa tadi dibilangnya kan yang suka makan itu? Oh, mukbang. Mukbang. Saya nggak suka mukbang sih. Saya sukanya justru olahraga, diet, bukan mukbang. Iya, Ya. terlihat sih Kak. Nah, Beda. Oke, Kristi ini sebelum dia memperkenalkan lebih jauh, Kristi ini dulu mantan juga anak sekolah minggu. Iya. Ya, era-era tahun berapa? Aduh, saya lupa lah Kak ya. Tahun berapa kamu? Tahun berapa sih kan? Tahun 90-an. Iya. 80 baru lahir Kak Sem, ya ampun. Iya, 90-an lah ya. Iya, Dan banyak kisah yang akan kita garap, tapi iya, Gali menggarap. kita akan gali dari Kristi. Ya. Dan sebelum berbicara jauh, ya Kasemi mau coba deh Kristi tolong kenalkan diri sendiri, terus bagaimana latar belakang, apapun yang memang bisa disampaikan kepada pemirsa, kepada teman-teman, supaya mereka juga bisa tahu, oh ya sosoknya tuh seperti ini. Lu buka kacamata jadi tuh buka kacamata. Keringetan Kak soalnya Kak, berembun. Yo. Oke. Hai, ini ngadepnya kemana nih? Hai, halo semuanya, apa kabar? Nama saya Kristi Carol. Usia saya sekarang 35 tahun, udah kayak lagi mau presentasi gue ya kan. I'm a single mom dari 2 anak yang luar biasa pintar-pintar. Terus sekarang gue kerja sebagai karyawan swasta. Oke, gitu aja. Ya, itu. Simple ya. Simple Itu banget. aja cukup. Nanti biar kisahnya yang menceritakan. Oke, ya. Kamu keluar dari tempat di mana kamu tinggal dulu di Sukapura ya. Namanya Sukapura. Kemana dulu? Manado langsung kan, waktu itu langsung diboyong pulang ke Manado gara-gara ikut kita dulu kan perkemahan ya, perkemahan. Kemana? Di sini juga nanti saya mungkin akan ada suara-suara ya dari Koni, dari Uli, dari Fis juga mungkin ada saudaranya Krisi sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ngobrolan ini harus cair dan memang supaya bisa ada isinya, nggak cuman bicara-bicara kosong. Oke, kamu berangkat ke Manado, habis perkemahan apa tuh? Perkemahan Sil. apa? Sil. Sil ya? Orange liburan itu. Nah, ya itu. Oh langsung Lama banget tuh Kak. Iya. diboyong sana Iya. sekolah. Makanya Makanya kan papa udah keluar waktu itu kan. Hmm. Terus mama pikir ya mendingan Krisi sama si Cece tuh langsung masuk di asrama aja, asrama sekolah, asrama Oke. gereja. Mama nyusul papa waktu itu. Makanya ngoni balogat ya. Iya. Begitulah. Iya. Silakan baca teks di bawah ini kalau nggak ngerti ya kan. Sekarang kamu punya profesi apa? Kuli Pak. Karyawan swasta. Cerita dong, maksudnya apa nih sampai, karena abis ini katanya kamu akan berangkat lagi ke Papua. Ngapain di Papua? Ketemu sama orang berkoteka kah? Mau bisnis koteka Kak rencananya. Enggak lah. Jadi kebetulan mungkin mau Itu ada menawarkan buku begini loh, rahasia di dalam koteka. Pernah baca? Enggak. Karena memang nggak ada sih. Rahasia di dalam koteka. Aduh Kak, jangan Kak. Aduh Tuhan Yesus, kencing dalam nama Yesus ini pemikiran nanti melebar kemana-mana. Jangan, aduh. Ya. Terus ngapain? Kamu Jadi ngapain aus kamu? kan tuh. Nah, kamu tuh tadi bicara Yes, kamu kuli apa? Jadi saya tuh bekerja di perusahaan swasta, kita itu bergerak di building management gitu. Jadi kita yang memanage gedung-gedung mulai dari kayak housekeeping, terus dari security gitu-gitu semuanya dari kita. Oh, jadi ada in-house, ada vendor Iya. juga. Vendor boleh dibilang kayak outsource ya, Outsourcing ya. bicara outsource. Tapi kalau kamu lebih banyak sekarang bekerja, bukannya dulu kamu tuh artis ya yang Kasemi tahu ya?
Karena kita juga artis. Kalau Kak Semi dulu memang artis yang bagian biar disiram, nah itu ya. Saya bagian gulung-gulung kabel Kak, jangan sedih. Tapi dia boleh dibilang pemeran antagonis terbaik tahun jebot. 2015, Versi? 16, antara itu lah Kak. Versi PH waktu itu. versi PH. Nah, terus kenapa bisa memang coba dong cerita sedikit ngerambah dari kamu dulu backgroundnya kan bukan artis, bukan di entertain tuh. Jadi awal mulanya tuh dulu kenapa bisa jadi tukang gulung kabel di beberapa Serius? sinetron. Jadi dulu sempat ikut beberapa pemilihan waktu itu di Manado. Udah ada 2 si kecil itu sih. Terus centil lah ya karena saudara juga dulu. Tunggu. Si kecil itu dari mantan suami. Iya. Ya. Cuma 1 kebetulan. Kebetulan cuma 1 sih ya. Siapa namanya? Adalah Mr. X lah. Bukan. Nama anak. Agatha Bianca sama Arthur Mahersha. Oke. Yang paling tua usia? Sekarang 18. Kamu usia? 36. 36. Pengalaman 63. Makanya anaknya 18. You're a single mom. Iya. Ya kan? Oke deh. Lanjut. Terus dulu sempat ikut beberapa pemilihan di Manado sampai akhirnya sering masuk keluar korannya kayak wanted gitu. Salah ya? Enggak lah. Sempat dapat beberapa penghargaan gitu. Terus dilirik lah sama Ikatan Pergawati Model Indonesia saat itu. Terus mereka bilang Ikatan Pergawati Model Indonesia. IPMI ya kalau nggak salah ya. Dulu Kak Semi juga kan. Mohon maaf senior ini. Lanjut. Agak kurang enak gitu ya kalau bicara senioritas gitu, maaf ya. Terus dari situ ikutlah masuklah di Kawanku Modeling saat itu. Kawanku Modeling School. Dari situ dididik mulai dari catwalkingnya, public speakernya, terus udah gitu ini juga apa namanya acting juga gitu. Lalu kenapa musik ke film? Sinetron Kan dari situ kan mulai Sinetron pertama apa? Sinetron pertama apa? Wah, zaman dulu banget, Pernikahan Dini Kak. Astaga. Serius? Tapi itu masih kayak jadi yang apa ya? Sama si Sahrul? Pernikahan Dini, iya, Agnes Monica Kak. Oh, Agnes Monica ya? Iya. Oh, dia sempat main sinetron juga? Iya, kan dia banyak sinetronnya dulu. Wah. Cuman di situ masih kayak yang numpang-numpang lewat lah karena itu program dari kawanku kan. Kita di situ ada kelas actingnya. Yeah. Jadi di situ kita dilatih untuk bagaimana kita nggak nervous ketemu kamera gitu loh. Okay. Belajar gestur segala macam gitu. Dari situ mulailah iseng-iseng ikut lagi gitu kan. Castingnya lagi. Sampai ya itu ada beberapa judul sinetron sama FTV sih zaman dulu. Dengan hormat, tolong sebutin apa aja. Iya. Ada yang terakhir itu Rindu Satpam Kita. Ada Satu Keran Dua Ember, ada Panggil Gua Haji, ada kalau kayak yang Hidayah gitu sih ada beberapa judul, cuman udah lupa sih Kak, udah lama banget. Hidayah berarti dia cuman sinetron singkat ya? Iya. Udah habis itu udah terus nanti ini lagi. Iya. Itu Kalau yang serial ya itu Rindu Satpam Kita, Panggil Gua Haji, Satu Keran Dua Ember, sama ada dulu komedi apa ya lupa. Adalah beberapa. itu yang inget yang itu. Soalnya maklum lah ya ini masih DOS. Orang-orang udah pensiun. DOS tahu nggak DOS? Anda? Enggak. Yang biasa buat bungkus makanan? Nah, mie instan. Bukan, itu bukan DOS juga. Kalau di komputer DOS itu udah. Pempek ya? Ya. Udah cari sendiri DOS kayak gimana di komputer itu ada deh. Sebelum Pentium itu ada DOS. Sedih kan? Nah, tahu banget ya. Jangan ngomong gitu. Kalau gue tuh nanti. Udah diam. Lanjut. Salah. Terus. Nah, lalu kenapa kan sudah asik? Ini kita belum berbicara masalah pribadi ya. Itu kan sudah asik sebenarnya di dunia itu. Kenapa kamu harus ngerambah? Ini masuk ke pribadi nih. Oh, justru langsung ya? Ya. Nah, sebelum masuk ke memang itu udah putus, saya langsung bicara kerja ke satu perusahaan ya. Nah, lalu kamu bagaimana nih di dalam dunia entertain kamu menjaga hidup sampai sejauh itu? Iya, karena udah terlalu capek dengan kerja, apalagi kalau dulu kan stripping Kak.
Jadi udah bener-bener kayak nggak ada pemikiran buat yang mau kayak anak-anak muda zaman sekarang lah yang mau bandel mau apa. Berani nggak diceritain sebenarnya sejauh mana sih pergaulan di entertain? Jujur Waktu dulu itu. kalau misalnya pas mau ngomongin dulu nih masih terjun di dunia itu agak-agak bego kak, agak-agak buta karena ya itu tidur tuh cuman kayak kan kita bungkus itu dari lokasi setengah 5 jam 5 lah. Itu lumayan jauh kan ya, daerah-daerah selatan sana. Sebenarnya aku harus pulang ke rumah Priuk ya dek ya. Nyampe Priuk tuh kadang jam 8 karena macet kan kak, udah jam-jam orang ngantor kan. Itu jam 10 udah harus jalan lagi kak, jadi masih tidur tuh. Jadi asisten dari manajemen kan dikasih asisten kan, itu benar-benar yang langsung Carol syuting. Iya, jadi benar-benar kayak nggak ada waktu buat mau bandel-bandel tuh nggak ada kak. Waktunya habis buat kerja Soalnya doang. yang milenial tahu, yang kita tahu justru di dunia itu malah rentan dengan hal-hal yang negatif. Mungkin pada saat break syuting atau sesudah mereka lepas dari satu kontrak mungkin iya kali kak ya. Kebetulan saya nggak suka yang dedak jantungnya gitu. Sebenarnya kamu tahu nggak Kasemi berhenti dari film? Kasemi juga, saya juga dulu bintang film. Senior. Tapi nggak sebanyak dia. Iya, dia nggak sebanyak. Kalau dia kan 2015, kamu baru stop ya? Iya. 2015-2016 stop. Iya, Saya 2006-2007, zaman itu udah stop. Ada beberapa sinetron. Terakhir justru saya ditawarkan oleh dirut satu PH, nggak perlu saya sebut nanti. Saya dijanjikan untuk bikin bukan satu episode, satu film. Dan film itu adalah film porno. Waktu tahun itu siapa yang nggak mau ya, 1 jam itu berapa puluh juta hanya untuk melakukan kegiatan itu, film itu. Tapi wow, saya bilang kalau sudah jadi enggak kok, nggak dibuang ke Indonesia. Sekarang kan zamannya sudah zaman internet. Kalau sekarang nanti yang dilihat sama Kristi, wah ini Kasemi nih, gue tahu nih. Sama Koni, wah tahu nih gue nih siapa bintang film ini. Wah itu bahaya. Dari situ saya akhirnya menyatakan diri, saya mundur dari dunia perfilman. Jadi mungkin tidak semua PH juga seperti itu, karena banyak PH yang baik. Tapi kenapa justru kok saya ada di situ? Nah itu saya nggak ngerti maksudnya Tuhan. Nah sekarang kamu nih, itu yang saya rasa. Ya, jadi tidak semua orang dan tidak semua PH, tidak semua keadaan di dunia entertain itu tidak semuanya jelek. Ada juga yang baik. Makanya banyak orang yang legend kan, sebagai bintang film, sebagai pemain sinetron. Nah itu kamu sendiri sekarang setelah lepas dari film bagaimana? Jujur kangen sih kak, ada masa-masa kangen sih ke balik ke dunia seperti itu, karena jujur dulu puji Tuhan ya dikasih PH yang bener-bener Konsisten. ngebantu banget gitu loh. Jadi mulai dari pak produsernya, sutradaranya, astradanya, DOP-nya, semuanya tuh bener-bener kayak ngebantu banget buat Chris itu belajar gitu. Jadi berkembangnya tuh di situ, bener-bener dibebasin gitu loh untuk belajar. Terus kamu kan ya sudah, langsung aja pertanyaannya, intinya kamu kan akhirnya menikah. Dari dunia itu kamu ketemu dengan suami kamu. Oh enggak, terjun di situ justru sesudah divorce. Oh justru terjun ke situ sesudah divorce. Iya. Yang mau masuk ke pabrik itu loh. Oh itu. Oke. Oke, jadi gini ya. Nah, enggak. Minum dulu banyak. Apa perlu di-cut dulu? Ini nanti sih. Apa perlu di-cut dulu? Nanti Pak Ceno Yaudah. nonton ini kasihan dia. Udah nanti diinin aja. Apa it's okay. Udah komit dari awal tadi kan bakal cerita semuanya. Iya, it's okay. Jadi dulu waktu pas sinetron terakhir ini, kita dapat kayak piagam gitu kan. Ya antagonis. Antagonis terlihat bukannya jelas tandanya. Dan dari situ mulailah datang tawaran-tawaran kak, mulai dari layar lebar saat itu sampai teater segala macam. Terus saat itu punya pasangan kan,
punya mantan lah, sekarang mantan. Ya. Waktu itu kalau misalnya dapat kerjaan apapun itu, aku tuh orangnya emang terbuka kan kalau ke pasangan kan. Oke. Terus bilang, aku mau ada tawaran nih gini, boleh nggak diambil? Saat itu dia mengiyakan. Terus pagi-paginya pas aku bangun, mamanya udah di kamar, kan kita memang tinggal bareng kan. Pas mama di kamar, mama bilang, boleh nggak kalau stop dari dunia itu, entertain? Aku tanya dong, loh kenapa? Soalnya ini tawarannya lagi bagus banget gitu kan. Terus pas dia bilang sih, mamanya bilang, kalau untuk mamanya sendiri sebenarnya nggak masalah, cuman takutnya keluarga yang di Semarang sana mempertanyakan gitu, karena katanya kalau misalnya cewek kerja di entertain gitu kan, di showbiz seperti itu, begitulah gitu, Selalu ya, ada nilai negatifnya. pasti pandangannya lebih ke arah negatif gitu ya, kan. cenderung. Terus waktu itu saya sempat debat sih kan, aku bilang kan, Kan duitnya lo makan juga. nggak ngomong ya, Oh enggak ngomong. pokoknya gue cuma bilang, Kan duitnya lo makan juga, kenapa lo larang gitu? Udah lanjut. jadi intinya saat itu sih kan aku bilang kan, toh kan kalau misalnya setiap kali syuting, setiap kali ada nge-MC atau apapun itu, ada foto atau apapun itu, aku selalu bawa pasangan kan. Sekarang logikanya gini deh kak, kalau misalnya kakak tuh pasangan aku kan, terus kalau misalnya aku ada macam-macam di luar, ya kali kakak aku izinin ke lokasi, nggak mungkin dong aku kenalin sama produser, sutradara, sampai ke kru semuanya kenal kakak, nggak mungkin dong kalau misalnya aku ada apa-apa, gila ntar nggak ngebul dapur. Logika kan kak. Tapi ya udahlah, nggak mau debat yang berkepanjangan, aku ngalah, aku stop dari situ. Sampai bener-bener yang kayak dicari berapa kali sama ada beberapa PH juga yang sempat yang, lu siapa sih lu pikir lu harus mau nikah gitu. Lu pikir lu Angelina Jolie ya kan? Terus nama baru mulai naik lagi, terus tiba-tiba lu langsung nge-cut semuanya gitu kan. Makanya sekarang untuk balik lagi ke situ perjuangannya agak sedikit berat karena udah sempat membuat ya ada beberapa industri yang sakit hati lah ya, beberapa gitu. PH yang sakit hati. Iya, makanya udah agak sedikit susah sih untuk balik lagi gitu. Tapi ada rasa rindu untuk kembali ke dunia. Jujur kangen kak, dunia apalagi film, lihat teman-teman sekarang yang, ayo dong lu kapan main lagi, gua kangen satu scene lagi sama lu. Aduh, ya, tunggu ya. Gitu. Nah, lalu setelah dari situ justru kamu masuk membantu Iya. urusan keluarga dari Waktu itu kita, mantan kamu iya, itu. dia ada kongsian sama orang buka pabrik roti saat itu. Jadi bener-bener dari masih nol kak. Terus sama-sama kita bangun, pasang surut karena waktu itu kita konsinyasi. Terus sistemnya. cerita sampai memang ujungnya, ayo. Pasang surut sampai akhirnya aku bilang, ya udah kenapa kita nggak bikin catering juga, kan lumayan buat income tambahan kan. Karena setiap akhir minggu itu biasanya banyak pesanan gitu kan. Udah akhirnya mulai ini lagi, dan saya Di Depak. sedih kalau diceritain hal itu. Aduh. Dikeluarin dari pabrik, diusir dari rumahnya dia juga. Tapi masih berstatus istri. Oh enggak, ini bukan yang mantan suami, ini mantan mantan cowok. Sorry. Pacar. Terus masih berstatus, maksudnya ada hubungan sama dia? ada hubungan saat itu, dan karena dia lebih, ya mungkin karena orang tua yang dia punya saat itu tinggal ibunya kan, jadi ya saya juga nggak mungkin maksa gimana kan, jadi ya udah saya tahu diri, disuruh cut, ya udah saya mundur. Sampai akhirnya tau nggak kak, itu waktu itu ini sih lumayan salah satu hari terberat yang pernah saya laluin. Jadi waktu itu di Depak keluar, terus gue kalau inget itu agak-agak mau nangis nih. Dan uang di tangan aku tuh tinggal 150.000. Tahun berapa itu? 6 tahun lalu ya. Gede. 150.000 gede, maksudnya itu gede untuk segitu. 150 gede kan. Aku harus tebus ATM aku di dia loh, ATM aku di dia. Aku harus tebus laundry 78.000, hampir 80.000 lah. Antara pantat sama jidat ya. Soalnya ya pokoknya begitulah intinya lah. Terus karena kan buat semua orang ya, bukan cuma aku sih, uang itu kan hal yang sensitif kan. Betul. Iya kan, dan aku tuh dari dulu gini loh, ke pasangan seterbuka mungkin gitu. Jadi sampai ke hal yang sensitif itu pun ya dulu aja yang manage gitu loh. Tuh. Lu salah.
Lu salah. Enggak, lu salah. Jangan, Sodom dan Gomora, jangan. Lu salah. Udah terus. Lanjut Jadi aja. akhirnya udah kan, terus itu salah satu hari terberat karena aku harus terpaksa puasa untuk bertahan hidup. Karena untuk balik ke sebenarnya bisa sih telepon mama atau telepon si Cece gitu kan, bisa. Tinggal ngadu gitu kan, gue mau begini dong, gue mau gitu dong, gue mau pulang dong, itu aja deh, gue mau pulang dong. Sebenarnya bisa sih, cuman kayak kemakan gengsi gitu loh Kak, gimana sih? Ya kan, gue sudah mempertaruhkan sesuatu yang besar, terus tiba-tiba yang gue korbanin itu ternyata nggak sepadan gitu kan, jadi masih aduh lah nggak usah lah. Terus waktu itu lagi teleponan sama sahabat dulu, Luis Evelyn, nggak apa-apa ya sebut mereknya, karena itu sahabat yang benar-benar luar biasa. Itu kan bukan dia terhormat dong disebutkan. Terus udah gitu teleponan tuh, lagi di mana lu? Kita sempat kayak lama nggak kontakan karena memang my ex juga nggak terlalu suka kalau aku bergaul sama teman-teman itulah gitu loh. Bergaul untuk menjadi pintar, iya, dia takut aku menjadi pintar, iya. Untuk menjadi baik, dia nggak mau justru. Iya. Terus akhirnya udah kan kita teleponan, terus video call saat itu, terus begitu dia lihat, makan apa lo? Ini makan warteg. Lu gila ya? Masa sih makan warteg? Kaget gitu loh, maksudnya dari yang aku dulu sama dia yang ya aku nggak bilang makan warteg tuh kayak gimana banget, enggak sih, cuma maksudnya kalau dilihat dari yang sebelum-sebelumnya sampai yang saat itu, maksudnya ya jatuhnya lumayan drastis lah ya di mata teman-teman aku, sampai kayaknya aku cerita lah, iya abis gue mau beli apa lagi, duit gue tuh tinggal segini, aku bilang, aku cerita saat itu terbuka banget sama dia, tinggal kalau nggak salah nggak sampai 50.000 saat itu di tangan, dan begitu itu habis gue udah nggak tahu nih kawan gue harus makan apa, karena gue nggak kerja lagi kan saat itu kan. Gue mau balik lagi untuk syuting segala macam juga butuh waktu, butuh proses kan, dan itu nggak mudah gitu. Akhirnya udah to make a long story short, dia datang ke kosan, dia jemput segala macam, terus si temen ini, iya, terus dia kasihlah pegangan saat itu bisa lumayan untuk menyambung hari-hari, dan dia kenalin gue ke temennya dia untuk kerja gitu. Kerja apa tuh? Sempat masuk? Enggak sih, jadi abis itu karena lu tipe cewek palu gak ada ya. Iya. Ya puji Tuhan sih dikasih talenta yang lumayan banyak sama Tuhan, jadi ya bisa ngapain aja ya kan, bisa survive dimanapun gitu. Dan akhirnya nggak ngambil kerjaan yang dari situ karena waktu itu ya mungkin karena lagi banyak tekanan juga, terus udah gitu pengen cari duit yang cepet ya. Ada temen nawarin, lo mau nggak kerja bareng gue? Apa tuh? LC. Masih bego, KLC itu apa sih gitu kan? Terus udah gitu, gue juga nggak tahu apa ya, LC. ladies companion kakak. Oh, terus udah gitu udah kan, terus tugasnya ngapain? Maaf ya, maaf. Ini kok gerah nih ngomongin. Ini kalau laki gue yang sekarang lihat, kejang-kejang deh kayaknya sekarang. Maaf ya sayang, tapi ini This ini is fakta. me, Ini ya. fakta, dan itu Tenang udah, aja Ki udah ya, berlalu. laki-laki siapa gue nggak tahu lah. Pokoknya ini akan berakhir Itu pasti, bahagia. oke. Ayo lanjut. Amin. Terus udah gitu udah kan, gue tanya dong Kon, tugasnya ngapain gitu kan? Oh, lu pokoknya cuma nemenin karaoke doang, nyanyi doang. Oh, satu nyanyi memang hobi gue kan Kon. Terus minum, ya nggak muna, emang hobi Kak kalau minum gitu kan. Jadi ya udah. Oh, Kelihatan. nyanyi, minum, dibayar, tapi nggak ngapa-ngapain. Enggak. Tapi itu memang saat itu bego banget. Bego banget Kak, bego banget. Pasti kan makanya gue LC nanya kan. bukan letter of credit ya. Gue orang ekonomi soalnya. Itu bener-bener TOL lah. Iya, bener-bener nggak ada gambaran. Jadi makanya waktu pas dibilang tugasnya ngapain aja, cuma duduk, nyanyi, minum, nemenin doang. Oh, nggak ngapa-ngapain? Nggak dipegang-pegang kan? Loh, Pegang iya kalau buat nyebrang apa segala macem nyepegang. Logikanya kan gini Kak, kan kalau misalnya ya aku nggak bego-bego amat untuk karaoke, ngerti lah karaoke kan ya, tapi ya paling karaoke keluarga Kak ngertinya Kak. Iya. Gue nggak tahu yang kayak gimana masih bego kan Kak. Oh gitu, iya terus gitu, terus ngapain aja? Pokoknya lu cuma nyanyi doang, nyanyi nemenin orang nyanyi doang. Oh berarti sama kayak kalau misalnya gue pergi nyanyi sama teman-teman gue gitu Konsepnya kali ya. begitu. Konsepnya begitu. Iya. Oh, oke. Nggak apa-apa dong, gue minum gratis ya kan. Nyanyi menyalurkan hobi, dibayar. Wah lucu nih, seru nih kayaknya. Pergilah. Pas diajak ketemuan, ada salah satu lokasi di Jakarta Utara. Ada tempatnya.
Pergilah ke situ. Di pinggir laut ya. Adalah itu. Hus, Oh ya. pokoknya pergilah ke situ. Ya udah lanjut terus. Pas diajak ke situ, agak mulai deng gitu kan pas lihat. Itu masuk Pas dari mulai bawah. Masuk, iya, pas mulai masuk agak sedikit kaget. Oh, mungkin memang begini kali seragamnya gitu kan. Udahlah. Oh, udah dikasih seragam. Enggak, melihat yang mereka Oh, itu. iya. Terus pas udah gitu, oh begini, oke. Akhirnya suruh balik lagi tuh. Kan hari apanya balik, aku bawa CV. Udah. Emang pakai CV juga. Nggak ngerti kak, orang yang namanya ngelamar kerjaan ya pasti harus bawa CV dong. Iya. Logikanya kan gitu. Iya. Gue bawa CV. Terus tau nggak kak, sebelum keluar kamar, gue aib sih kalau mau cerita ini sumpah. Sebego itu gitu loh dulu gue. Sebelum keluar kamar kosan nih kak, udah keluar nih, udah keluar. Iya, belum berdoa. Gue masuk lagi berdoa. Gue doain ke CV. Sumpah demi Tuhan gue nggak bohong. Gue tumpang tangan kak, beneran kak. Tuhan, Krisya mau kerja. Niat tulus ya. Krisya mau kerja, Tuhan tolong supaya keterima. Aduh gue keluar dari mata kan goblok. Setolol itu kak, saya semua setolol itu. Aduh. Jadi itu belum inilah maksudnya Belum ada gambaran sama sekali. belum ada gambaran. Nah, terus bawalah si CV itu. hmm, Pas ke sana, terus udah gitu ada salah satu marketingnya. Ada tisu. salah satu belum. Di kanan. Oh, kanan, Ya, udah. dah. Masih nempel. Dah. Kan udah belum. Ada salah satu marketingnya yang ngomong, kamu salaman dong sama yang di sana. Hah? Mau ngapain salaman? Terus nggak apa-apa. Itu nanti maksudnya customer loyalnya kita di sini. Oh, oke. Terus udah gitu mulai diceritain lah sama si marketing itu. Nanti kamu kalau mau diginiin, digituin segala macam, pokoknya iyain aja ya. Hah? Dalam hati gue mau ngapain di sini? Langsung iya nanti kamu Dia masuk ke dalam lah. enggak dia ngomong apa? Nanti kamu kalau diginiin, digituin apa segala macam. Tunggu pokoknya diginiin digituin ada digimanain. gambaran lah kak, jangan nanti disensor lah kak, ya kan? Pas gue dengerin langsung, dong, di situ mulai jiper kak. Waduh, mau di sini kerja apa dong kalau gitu? Langsung di situ baru mulai, aduh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Udah mulai ini otaknya udah mulai bisa. Karena selama ini nggak pernah kayak gitu. Nggak ngerti sama sekali kan, jadi pas teng, aduh mampus seperti dia, aduh Tuhan, mohon maaf nih ya, bukannya mau menghina ciptaan Tuhan, cuman Pamer. gantengan papa kak. Gue langsung ke down, asli itu langsung kayak Tuhan, Berarti jauh dari gue juga ya. iya kakeknya kakak lah bisa dibilang. Nah, kan Sumpah, itu langsung itu pelanggan setia. iya, itu langsung jujur kak antara pengen nangis, ketakutan sama yang kayak shock gimana sih campur aduk gitu loh. Udah sempet shock gitu kan, terus manajer in charge-nya tanya, "Bawa apaan lu?" "CV, Pak. Kan saya mau ngelamar kerja." Masih begitu dong gue, CV. Terus dia udah senyum-senyum. "Oh, lu bawa CV lagi lu." Orangnya agak-agak nyentrik jadi enak kan. "Bawa CV lagi." "Sini mana gue liat?" Pas dilihat, "Lu bisa berapa bahasa?" Yang pasti Inggris sama Thailand sama Jepang dikit sih pak. Mandarin bisa? Dikit pak. Jepang bisa? Ya kalau daily conversation masih oke lah pak. Belum nih. Gitu lah pokoknya dia langsung mati yang lucu gitu. 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 Iya. Terus tunggu kalau gitu. Lu ngapain kalau gitu jadi lu masih jadi asik gua? Hah? Terus saya nggak keterima kerja dalam hati puji tuh. Nggak usah tunggu gue telepon bos dulu. Oh, dia masih punya bos lagi? Iya, kan dia manajer in charge, dia harus telepon owner dong. Saat itu dia jalan menjauh, dia telepon segala macem. Terus memang kebetulan ada satu marketing yang saat itu keluar mau nikah kalau nggak salah. Jadi mereka butuh pengganti kekurangan marketing saat itu. Jadilah aku diangkat ini marketing. Oh, ceritanya gitu. Tuh. Dan Sebenarnya pekerjaan yang bagus lah ya. ya setidaknya lah kayak pada saat itu Setidaknya, gitu kan. iya. Terus jadi benar-benar yang kayak pasti bilang ya udah lu jadi marketing gua aja. Langsung kerjanya ngapain pak? Oh kamu cuma begini-gini. Wah enak ternyata. Jadi Cuma batal jadi LC ya. Iya, puji Tuhan batal kak. Karena nggak bakat juga gua galak begini ya kan. Orang malah takut gitu kan. Baru setengah jam kerja gua dipecat. Tapi itu memang jeritan apa wanita tertindas. Iya enggak sembarangan. Kita bukan habit. Keluar dari kamar sama aja kayak Kak Semi.
mau berangkat biar di atas motor atau nggak di pinggir, Tuhan aku mau kuliah, aku mau kerja, Iya. Tuhan tolong jaga serta. Itu udah habit, dan memang habit itu yang ke bawah sampai memang mau kerja sekalipun, padahal kita nggak tahu kita mau dijelblosin ke lubang singa tuh, ya kan, lubang buaya. Tuhan aku mau kerja, tetap aja aku mau berangkat kerja kan, Tuhan jaga. Tangan lo Kak. Iya. Tapi itu memang maksudnya ya luar biasa pertolongan Tuhan saat itu gitu kan. Maksudnya gue bisa langsung dapat kerjaan yang ternyata nggak semenakutkan, menyeramkan seperti apa yang pandangan gue pertama kali pas gue gitu kan saat itu di situ. Dan puji Tuhan saat itu income-nya ya lumayan gitu loh Kak, lumayan banget gitu loh, cukup buat anak-anak, cukup buat mama, cukup buat kehidupan sehari-hari, dan cukup buat nabung gitu loh, cukup buat bandel-bandel jalan-jalan sama temen-temen gitu loh, bandel makan sih, aku bandelnya makan, pokoknya badannya Itu kurus satu banget. Tuhan dulu sempat kurus loh. Dulu Kak, dulu usia Kak, Udah garuk-garuk deh gue kalau ngomong. usia Kak, metabolismenya mulai melambat kan. Ya, kalau terus sekarang. itu berapa lama di situ? 1.5 year maybe. Tapi sempat ada orang, Kak Semi kenal kamu dan memang kamu dicap jadi mami. Marketing Kak. Iya, tapi kan orang nggak tahu. Tolong diluruskan. Karena orang yang banyak tahu Christy Carol Pusung adalah mami-mami. Mami. Kan nggak, kan kalau mereka harus tahu kondisinya. Mami itu kalau misalnya di dunia malam itu mami itu aku harus. Waktu itu punya kamu kerja anak-anak. malam nggak? Harus punya Kamu anak-anak. kerja malam kan? Iya. Ya kan? Jadi marketing. Kamu harus juga membawahi para LC ini, maksudnya tamu-tamu juga harus memanage mereka sih memanage sebenarnya. mereka. Iya, kan? tapi kalau mami itu biasanya mereka punya bawaan sendiri yang mereka gimana ya Karena caranya? konteks dan Penjabarannya memang susah nih. mindset orang kalau dulu udah bicara mami gitu kan, atau enggak TG, atau enggak misalnya Om Senang, kayak misalnya saya sama gigolo mami beda loh, apa Kak. segala macam. Iya, bukan, maksudnya mark seperti itu, kata-kata seperti itu kan cenderung ke hal yang negatif. Apalagi dalam dunia seperti kamu, dia tuh mami, penyedia layanan servis plus. Nah, itu mami. Nah, itu yang Kasemi tahu dari mengenai kamu. Tolong diluruskan bahwa kamu tuh bukan mami. Wow. Wow. Ya nggak apa-apa sih kalau dianggap begitu juga. Dosanya mereka, Kak. Ya udah. Ya kan, Enggak, aku masa ya. berarti gue bukan mami. berarti Gua nggak- paling tidak mereka harus tahu bahwa saya ini kerja benar. Iya, kerja bener pakai seragam, Kak. Tuh. Pakai Ya, blazer lagi. saya Kak. kerja Kalau benar. mami kan Saya kerja benar. Nah, iya. Kamu bawa CV kamu, dilihat oleh bos, Mungkin dihargai. Iya, mungkin karena orang gini loh, ngeliat aku kan dari dulu kalau pakai baju suka-suka aku. Iya. Ngomong suka-suka aku gitu kan. Iya, Maksudnya foto di WhatsApp aja kalau istri Kasemi nggak ngelihat, siapa sih ini? Tenang aja, itu episode 4 tar. jadi memang ya begitu Kak. Maksudnya ya makanya kan orang bilang don't judge a book by its cover. Itu Ya. benar banget itu. Orang mungkin ngeliat aku yang grandotan atau mungkin aku yang kayak pakai baju suka-suka aku gitu kan. Di ngobar Tapi kan bukan inilah, berarti, bener kan? iya, di tempat ini justru kamu harus mengklarifikasi sebenar-benarnya. Makanya Kasemi bilang nanti next episode, next session, kamu tuh harus hadir dan kamu harus lebih berani untuk menceritakan sisi gelap. Sekarang kan gelap nih belum ditongol, ini belum gelap loh. Iya, Ini lampunya banyak soalnya. iya. Ini belum gelap ya. Ayo lanjut. Ya gini, kalau untuk klarifikasi aku rasa sih nggak perlu ya. Karena capek sendiri nanti kalau misalnya aku harus Nggak apa-apa. harus- Ini dalam waktu yang singkat, orang mau terima atau tidak terserah. Ya, itu udah tanggung jawab dia, mereka sama Tuhan. Di sinilah kamu memang berbicara sebenar-benarnya di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman. Kasemi juga berbicara sebagai seorang hamba Tuhan, ya kan? Yang Kasemi tahu, yang Kasemi dengar sekarang lah udah this is the real you. Inilah kamu. Well. Sampai terbentuk sekarang. Setelah dari mami itu, kamu kemana? Dari situ buka catering online. Tuh, justru dari mami-mami bisa usaha sendiri. Ya akhirnya berhenti dari situ, terus akhirnya coba buat jualan makanan
online kan, catering online. Makanya Koni bilang, Kak Sam, rayu lah. Datang ke sini supaya bawa dessertnya. Itu mah urusan lu, Kon. Gue mah nggak bisa. Gue bawa dia ke sini aja udah puji Tuhan. Minta makan lagi gitu kan. Aduh pusing. Next nanti ya, pas next episode. Ya, ya. Jadi dulu sempat jualan online, terus udah gitu karena ada beberapa teman-teman lama juga, mereka tuh kalau misalnya teman dari kantor yang lama ya, kantor di Santra Strategik dulu, mereka kalau misalnya di kantornya mereka sekarang ada kayak gathering atau apapun itu pasti pesan cateringnya dari aku gitu. Terus dulu juga sempat iseng-iseng nulis juga buat buku. Ya gitulah pokoknya. apa aja lah yang sesuai dengan hobi yang disalurkan gitu. Hobi talenta. Ya. Puji Tuhan. Ya sekarang, honestly, Kak Semi bangga justru sama kamu. Iya. Puji Tuhan. Iya, dalam arti ternyata selama ini orang yang Kak Semi dengar dari orang tuh, ya udahlah, batasnya selalu hampir ke negatif aja. Ya sekarang justru Kak Semi bisa tahu, bisa kenal kamu lebih jauh. Dulu kan cuma anak sekolah minggu dan kamu diboyong pergi jauh dari kami. Ya, tiba saatnya ketemu sekarang sosok yang memang punya pengalaman yang luar biasa. Iya, dia survivor terakhir kamu itu apa? Kemarin ini Kenapa akhir bisa? bulan tahun lalu sih. Cerita dulu. Iya. Jadi karena kan Lagi ngapain gitu? justru nggak tahu Kak kenanya di mana nih. Jadi saya adalah survivor dari COVID-19, saudara-saudara. Akhir bulan kemarin itu puji Tuhan dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk melewati satu fase yang lumayan berat. Satu warna baru lagi di hidup saya. Kemarin itu saya ceritanya mau keluar kota sih, cuman kan dibutuhkan tes PCR kan. Kalau sekarang flight dokumennya kan harus ada itu kan. Dan berdua nih. Bulan lalu Bulan lalu ya, Dek ya? Akhir bulan lalu, tanggal 27 Juni ya? 27 Juni. Juni itu masih butuh SKM deh kalau nggak salah surat izinnya. PCR. Oh PCR. 27 Juni, flightnya harusnya tanggal 29. Senin malam ya, Dek ya harusnya. Tapi excuse me, di Selasa pagi itu ditelepon Sama mereka. sama orang dari puskesmas daerah itu. Mereka akan kirim ambulans untuk pick me up. Terus itu benar-benar kayak langsung dunia gue kayak runtuh banget. Sempat nangis sih dia di telepon karena image gue itu kan kalau misalnya dijemput itu udah kayak yang di TV kan ya, yang pakai astronot segala macam dan harus heboh. Yang gue pikirin takutnya gue adalah pandangan dari orang. Malu loh, iya. kan? Di masyarakat sekitar sosial. Tuh, malu loh gue sanksi nanti, sosial. Ya kan? Terus akhirnya sempat udah coba kayak berdamai dengan diri sendiri. Sempat nggak mau cerita juga ke siapa-siapa. Akhirnya telepon orang pertama yang tahu dia. Terus telepon Cece waktu itu, si Ceril. Gue gini, tapi tolong jangan bilang mama karena mama sampai sekarang masih pakai kateter kan. Gitu. Oh, iya. Iya, ginjal dia bermasalah, terus ada darah tinggi juga kemarin. Jadi dia tuh kalau misalnya insomnia-nya kambuh, dia nggak bisa tidur, darah tingginya dia naik ke jantung Kak. Fungsi jantung dia kemarin itu tinggal 8%. Turun, astaga. Kebayang nggak? Kalau misalnya dia dengar anaknya begini, aduh Tuhan, makanya gue bilang kan jangan sampai mama tahu ya, ini biar kita aja yang tahu kayak gitu. Terus nggak mau ngomong sama kekasih hati juga karena sempat ngerasa aduh ntar dia jijik nggak ya sama gue, ntar dia geli nggak ya, sempat begitu loh karena kan COVID-19 ini tuh untuk masyarakat yang awam sekarang tuh masih kayak satu momok yang menakutkan gitu loh. Jadi makanya gue pikir aduh gue cerita nggak ya, gue sempat nanya tuh sama Fils, Dek, gue cerita nggak ya sama Jimmy, cerita nggak ya gitu kan. Terus Jimmy nih. Jimmy, halo Jimmy. Terus dia bilang cerita aja lah tapi terserah sih Cece nyamannya gimana. Terus gue mikir ya namanya pasangan kan harus terbuka, harus jujur kan apapun itu gitu. Terus ya udah akhirnya telepon saat itu terus bilang karena seharusnya tuh weekend itu dia jemput gue buat kita mau weekendan bareng ceritanya, pacaran lah ya, ngedate lah ya, makan bareng kayak apa gitu. Terus gue bilang yang nanti hari Jumat nggak usah jemput saya ya. Loh kenapa Kak? Ya nggak apa-apa, nggak usah aja.
kok tiba-tiba secara gue yang exciting banget gitu loh, dari hari-hari sebelumnya tuh exciting banget karena kita LDR Kak. Terus udah gitu Emang di mana? dia di Bogor. Oh, itu bukan LDR. LDR Kakak. Oh, LDR juga. LDR LDR juga. dia Jauh, Modo soalnya- Inding, Nggak, Manado, soalnya nah bener-bener yang tuh. kayak ketemunya tuh dari kita jadian sampai sekarang tuh baru sekali ketemu Kak. Sisanya tuh bener-bener yang kayak ya udahlah, udah di apa dihambat sama PSBB kan kemarin-kemarin. Bogor sih juga ketat juga. Iya. Ya. Terus dia juga orangnya straight banget soalnya kan. Dan kemarin pada saat sudah sama-sama iya, tiba-tiba gue yang nah jadi ya akhirnya mau ngomong, pas dia tanya kenapa Kak, gue bilang lah iya saya mau dirawat. Sakit apa? Saya positif. Yang tadinya gue pikir dia bakal yang apa yang bakalan geli atau gimana justru enggak loh Kak. Dia langsung visi dan yang benar-benar aku tuh nggak boleh kayak kasih mimik muka yang sedih atau gimana, dia langsung yang kayak nggak boleh kayak gitu, langsung kayak kasih support gitu. Terus malamnya sebelum saya berangkat itu dia doa. Justru Visi, sebenarnya kami doa. ketemu punya teman positif, bangga loh. Iya, gue langsung kayak wow, seumur nih Kak, pacaran dari zaman dulu nih ya, dari kan aku divorce itu udah kayak 12 tahun lah ya. Dia pernah didoain gitu. Nggak pernah Kak. Masya Allah. Sumpah mati nggak pernah doain. Baru dia doang nih ya kan, gue langsung takjub langsung. Ya ampun Tuhan, gila ya, yang selama ini gue takut, gue tahan-tahan gitu untuk nggak ngobrol sama dia, untuk nggak ngasih tahu dia, tiba-tiba apa ya, ternyata feedback dari dia Menguatkan. seperti itu gitu, langsung kayak dulu gitu. Aduh Tuhan, puji Tuhan, dapet yang sekarang seperti ini. Nah, terus Tadi ya GR lagi nonton, aduh pusing. lalu tidak usah sebut di mana, maksudnya kamu dirawat bagaimana keadaan di Jadi sana? waktu pas dijemput Karena sama yang ambulans, kita ngobrol tadi ya, sebelum ngobrol kayak nyaman kamu di situ. iya, jadi nggak semenakutkan seperti yang orang-orang sekarang tahu. Makanya kemarin waktu pas di Wisma kan sempat dirawatnya di Wisma Atlet kan, sempat ngobrol juga sama beberapa nurse di sana. Boleh nggak kalau saya ambil dokumentasi buat saya mau bikin kayak artikel gitu sama teman-teman, boleh nggak nih kalau saya share? Oh boleh, malah diajak fotoan Kak. Nanti bagi ya. Nah, boleh. Dan aku juga sempat kayak videoin suasana di sana seperti apa, kamarnya seperti apa, unit yang aku tempati seperti apa gitu, lantainya seperti apa. Oke. Gitu. Jadi waktu pas dijemput sama ambulans sempet nervous juga sih Kak kan, karena takut dong gue kan nanti sanksi sosial. Dijemput tuh. dari mana? Dari mes kantor waktu itu, Cipete. mes kantor di. Cipete. Untung di mes bukan di komplek. Itu kompleks perumahan Kak. Wow. Jadi karena perusahaan yang sekarang itu kan startup company Iya. kan. Mhm. Jadi startup sekarang kan nggak mungkin di gedung. Startup kebanyakan mereka sewa satu rumah. Tapi perusahaan nggak masalah justru dengan kondisi. Puji Tuhan dapat atasan-atasan yang luar biasa, supportnya tuh benar-benar wah. Karena dia pikir kamu tuh aset bukan apa, kalau ini mesti disupport justru. Ayo udah lanjut. Mereka baik banget sih, punya atasan yang benar-benar support. Jadi kita balik lagi ke tadi, aku dijemput sama ambulans kan, aku teleponan dong sama si drivernya, Pak saya minta tolong nanti kalau bapak udah masuk ke dalam kompleks saya nggak usah dinyalain lah ya, biar nggak heboh. Aduh tolong, Hayati ngedrop. Dia bilang dia Akhirnya gimana? udah, iya, dan mereka mengiyakan. Jadi Pak sudah di mana? 2 rumah lagi sampai. Jadi gue udah nungguin tuh di ini kan di balik pagar. Jadi begitu pas mobilnya Datang, nyampe, lu naik. langsung keluar pagar, langsung naik. Dan itu Itu udah bawa baju semua benjolan. iya udah. Karena kan dikasih kabarnya kan dari pagi kan, jadi udah prepare gitu. Memang gue prepare-nya baju 1 koper, jangan sedih, 1 koper gede Kak. Koper ini mah kecil, gede. Orang-orang lihat, tahu dong. Untungnya makanya aku bilang kan Tuhan tuh baik banget. Pas gua keluar, yang biasanya tuh di kompleks itu lumayan ramai Kak di jam-jam segitu, ini nggak ada orang sama sekali di jalanan, sepi. Gua naik langsung gila, gua baru sekali naik ambulans yang benar-benar dinyalain sirene. Gila, Langsung. berasa Fast and Furious Kak. Iya. Itu dinyalain pas di mana? Pas keluar. Pas udah keluar dari Udah kompleks? kompleks iya. Wih. Iya, langsung jituk. Jadi kan duduk di belakang ya. Aku tuh kan biasa hobinya kan mancing di laut nih Kak, ya kan? Nggak pernah mabok laut. Gila, gue naik ambulans gue mabok. Mabok darat. Soalnya kan duduknya begini kan posisinya kan, Oke, mobilnya ini kan miring. begini, harusnya miring kan. Dia miring. Terus udah gitu kan, jebuk. Tuhan Yesus. Gila, mati stroke di belakang nih lama-lama, sumpah. Dibawa langsung Dibawa ke langsung Wisma ke Atlet. Wisma Atlet, ya. Terus pas baru duduk aja udah kayak nervous gitu kan. Gila ini begini amat. Jadi ternyata ambulans itu
ambulans yang protokol Protokoler. itu beda sama ambulans yang biasa. Beda, Kalau ambulans iya. yang biasa kan dari pengemudi ke belakang tuh masih ada kebuka kan, masih bisa berinteraksi. Ini enggak, Mon. Terputus. Jadi benar-benar kayak lu di dalam satu kontainer, tau gak? Gue video call sama dia, udah mulai nangis sih, karena udah mulai ketakutan kan. Aduh Tuhan, ini nanti gimana ya waktu sampai di Wisma ya. Soalnya kan selama ini yang didengar dan diberitakan tuh kan kayaknya apa ya, menyeramkan lah ya, kayaknya hitam banget gitu loh kalau di sana tuh kayaknya dark banget gitu, gelap banget gitu. Video call sama dia, aku nangis, dia nangis. Dimatiin langsung sama si Fils. Pas dimatiin, udah mati. Ini orang kenapa sih? Makin nangis tuh. Orang gue lagi butuh ditemenin malah dimatiin. Ya kan? Jadi Oh ternyata dia juga drop juga. makin si Dede kenapa ya? Ternyata dia langsung WhatsApp, nggak kuat ngeliatnya, nangis dia. Udah nggak boleh kayak gini. Akhirnya udah, tapi memang ngelewatin masa-masa terberat saat itu ya dia yang ada selalu di samping gitu loh. Oke. Nyampe. Jangan video call, nggak kuat gue liatnya. Bayangannya nyampe. Iya pas nyampe, pas ya kan harus denger nih. Pas nyampe, aku tuh tahu nyampe karena udah si driver ngomong sama si petugas, mau ngantar pasien atas nama Kristi Carol. Aduh, nama gue kenapa harus begini, gue denger nama gue ya. Sumpah loh, Kak, itu agak-agak ya kan Kak, aduh dalam banget ya. Kira udah dari mana? Jakarta Selatan gitu. Udah kayak lagi mau Iya. ngabsen iya. apa gitu. Iya. Sedih banget. Akhirnya udah pas musim dimatiin, aduh mampus, udah nyampe nih, aduh mampus. Udah langsung kayak otak tuh udah langsung kayak kemana-mana, udah nervous duluan kan. Karena lu nggak tahu juga di suasana di Iya kan, luar justru karena situ. nggak tahu Medan makanya udah deg karena kan yang selama ini yang tahu soal Wisma Atlet yang kayak kemarin kan sempat ada diberitain kan yang jorok, yang kotor, yang banyak banget penderita yang bahkan lewat gitu Iya. kan, pulang nama. Kan gue otomatis mikir, aduh nanti gue dicampur kali ya, aduh nanti gue udah parno duluan lah Kak. Terus udah gitu pas mau dibuka, Tuhan Yesus lindungi. Gue berdoa pokoknya pas dengar Habit bunyi itu duk, menolong iya, gitu. langsung aduh Tuhan, langsung kunci tangan kan, nggak ada hitungan 1, 2, 3 kagak, langsung wah auto gue kunci tangan. Tuhan Yesus tolong jaga dengan ini Kristus, tutup bungkus Kristus dan kutus dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beneran sumpah, gue nggak bohong. Kira turun kan, pas turun, bisa Bu turun sendiri, bisa Pak, paling kopernya aja minta tolong turunnya. Turun pas duduk di lobi kan, udah lihat semuanya berpakaian astronot, makin ciut dong. Tuhan ini gimana? Gue video Itu sendiri. sendiri Kak, sendiri. Nggak ada pasien lain? Eh, Suspek lain? ada di ruangan. Aku Oh, pas sudah lagi masuk. Ini baru. Iya, jadi kan jadi kalau dijemput itu satu ambulans 1 orang mungkin. Kayaknya sih seperti itu. Iya. Jadi pas aku nyampe, duduk kan dulu, menghilangkan nervous biasa lah zaman sekarang kan. Anak zaman now, handphone bener sekali. Menolong Handphone, itu. gue langsung laporan lah ke pemilik hati. Yang udah nyampe ya. Jangan foto-foto dulu. Udah mati, lu nggak tahu nih cara gue buat ngilangin nervous, tau gak sih Malik ya kan? Pokoknya gue udah sempet yang nervous gitu. Gue kirim foto, maksudnya gue ngasih tahu lah ya, sekaligus mau kayak main distraction gitu kan. Malah dimarahin sama si Malik, pelajar. Jangan foto-foto dulu, nanti aja kalau udah beres semua baru teleponan. Maksud dia sih baik, maksudnya biar gue tuh tenang gitu kan. Cuman gue pas Justru ini baca menghilangkan ini. iya, kan? pas gue baca itu, ini orang apa sih? Nggak peka banget dah lu. Akhirnya udah. Ternyata pada saat kita registrasi, terus dibawa ke ruangan ICU, IGD sih bilangnya. Di IGD situ itu dites, diambil darah, cek jantung yang masih pakai alat zaman dulu loh Kak. Gue pikir kan cek jantung tuh cuma kayak di sini doang kan. Ini enggak loh cuy, sampai yang di sini, nah di sini sama nadi kaki. Oh, itu justru yang detail. Iya, memang bagus sih sebenarnya. Cuma udah gitu ruangannya Kak dingin, aduh Tuhan. Dingin banget, sumpah. Soalnya kan bisa dimaklumi kenapa? Karena kan mereka kan pasien, mereka pada pakai APD tuh panas banget loh. Ya. Panas banget luar biasa. Orang setiap kali kalau misalnya kita mau tensi itu kan 1 hari 3 kali dites kan. Pagi kita dites sama dikasih vitamin, siang juga begitu, malam juga begitu. Jadi ditojos 3 kali. Oh enggak, kalau yang untuk tes darah segala macam itu pada saat pertama aja. Oh, pertama aja. Iya, pertama, terus ronsen segala macam. Dari situ Hasilnya memang COVID. Iya, saat itu ya seperti itu. Terus dari itu kita dibawa ke kamar di atas kan? Karena kan dia tidak mungkin terima mentah-mentah data dari puskesmas, pasti akan dites ulang. Iya, ya dites kan? di situ dan kan nggak bisa langsung kelihatan hasilnya Kak. Iya. Terus akhirnya kita ditaruh di kamar di atas.
Itu di lantai, waktu itu saya penghuni lantai 25. Masih ada kontak-kontak mereka di saya. Dan itu makanan? Satu hari 3 kali dikasih makan, pagi, sarapan, makan siang sama makan malam. Tapi katanya Terus kamu ada coffee break juga. Tapi katanya kamu GoFood, GrabFood. Iya kok, maklum lah kayak kan, walaupun mukanya Madura begini, tapi lidah tetap lidah Nado kan, nggak bisa kena kecap kan. Aduh. jadi itu tidak semenakutkan lah ya. Ternyata enggak kak, benar. Jadi pelayanannya di sana benar-benar. Jadi kalau misalnya orang mau bilang mereka mau isolasi mandiri, sebenarnya kurang efektif sih kak kalau aku bilang ya. Karena kan Bahasa itu. kalau misalnya mereka mau kalau prakteknya bukan cuma bahasa tapi praktek. Kalau misalnya mereka yang terkena suspek COVID-19 terus mereka mau isolasi mandiri di rumah, aku berasa sih itu kurang efisien ya kak. Karena kalau di sana di Wisma Atlet itu yang aku rasain ya, sehari itu kita 3 kali dites. Jadi benar-benar dipantau. Itu namanya isolasi. Itu kita isolasi di sana kan. Kalau misalnya isolasi mandiri di rumah kan belum tentu kita bisa setelaten mereka gitu loh. Dan memang pelayanannya sih luar biasa sih pemerintah siapinya ya, dari segi kebersihan, terus obat dan vitamin segala macam itu luar biasa sih. Jadi intinya tidak semenakutkan yang orang cerita, tidak semenakutkan yang haters cerita, Dan orang-orang. ruangannya bersih kak. Maksudnya Kristi ngomong, ya sekali-sekali coba deh ngerasain COVID. Pasti Iya kak, buat anak-anak kos ya kan di luar sana yang sekarang mungkin kena imbas di PHK ya kan, dan bingung, di sana lebih enak. Serius cuy, makan sehari 3 kali ya, gue kasih tau nih, makan sehari 3 kali, belum ada coffee breaknya ya kan. Ada coffee kita dapat snack pagi sama sore. di dalam ada TV pula. Ada TV, ada wifi. Nah, pakai wifi ya. ada wifi. Kalau bisa sedih, jangan 2 serius. minggu deh, 4 minggu. Ada yang sebulan loh kak, ada yang sebulan. Jadi pada saat mereka lewatin tes setelah kan swab pertama Hah? di luar kan, swab kedua di sana. Kalau mereka swab keduanya masih positif, ya mereka tambah hari lagi. Aku kan begitu pas kedua dan ketiga langsung negatif semua kan. Gitu. Pertanyaan dong, Chris. Itu bayar nggak sih? Kan orang suka bilang meskipun di sana tetap harus bayar dan segala macam. Makanya gue bilang tadi kan, program pemerintah, memang Pak Desi bikin program ini baik banget sih, bagus banget, maksudnya ngebantu banget ya kayak. Lu bayangin dulu kalau misalnya gue sempet sih kemarin browsing ya, kalau untuk di rumah sakit swasta ada yang tagihan sampai 200 juta lebih loh kak. Ya. Gila gak sih? Dan ini kita di Wisma Atlet for free. Yang gue salut itu yaitu mereka para malaikat tanpa sayap tapi menggunakan stetoskop, itu gila sih kak. Tapi itu memang Perawat sudah saya. dinyatakan bahwa kamu sudah positif COVID dan memang pelayanan for free itu untuk mereka yang positif, Positif, ya. bukan yang cuman gue mau ngetes doang pengen tahu. Oh enggak, Iya, enggak iya. kayak begitu. Kalau sudah masuk di sana itu sudah positif. Makanya waktu kamu punya gejala langsung segera. Enggak Itu ada gejala kak justru. bukan. Ini himbauan dari pemerintah, Oh, iya. waktu kamu punya gejala langsung ke puskesmas atau rumah sakit terkait. Mereka nanti yang menyatakan kalau ini memang benar kamu terkena dampaknya, ya kamu itu akan ngerasain. Tapi kalau memang tidak, ngapain sih, lebih enak di rumah aja, lebih baik di rumah aja, lebih baik beraktivitas seperti biasa, jaga protokol kesehatan yang benar. Iya. Tapi sekarang Gitu. ya sama seperti aku kemarin kan kak, kita nggak akan pernah tahu karena ini kan COVID beda sama kayak Demam flu biasa. Iya gitu loh. Kayak kalau SARS dulu kan, ya begitu lu kena SARS, lu udah ada Langsung- gejalanya, terlihat langsung gitu kelihatan loh gejalanya. Kalau COVID-19 itu kan nggak bisa kelihatan. Kita udah jadi virus carrier aja, kita masih belum tahu kalau kita ternyata jadi virus carrier gitu loh. Kalau lu kemarin itu ada dapat gejala atau malah OTG? OTG, dong. boy. OTG, orang tanpa gejala. Lu tahu kan, rada-rada batuk. Iya. Badak kak. Badak. Serius. Nah, setelah Ngerasain apa? setelah kamu selesai keluar, sekarang sudah bersih. Lalu interaksi sama orang, nanti sama anak kecil, sama orang-orang di kantor itu membuat mereka percaya itu bagaimana? Ya Kan memang sudah bersih kan? Sudah bersih, memang sudah tidak ada surat sudah bersih. tidak ada ini apa-apa lagi yang perlu ditakutkan oleh pihak ketiga, oleh orang-orang yang di luar sana, bahwa memang udah lo yakin aja sama gue bukan carrier gue ini. Gue memang udah murni Justru sembuh. kemarin aku sempat baca di Google ya, justru yang survivor itu darah Lebih bisa, bersih. iya, justru bisa kayak ngebantu yang masih terkena gitu loh. Oke, berarti tidak perlu dikhawatirkan kalaupun memang
kamu berdekatan sama anak kecil, orang apa segala macam. Ya, intinya ada satu kebanggaan bahwa hidupmu itu anugerah sebenarnya. Iya, benar. Ya, dari awal sampai sekarang berapa kali Kasemi dengerin kamu ngomong puji Tuhan. Tapi sekali lagi Kasemi bertanya untuk yang kedua kali, kamu bergereja di mana? Komunitas gereja sih GPCC, aku Ya, ikut date. oke. Cuman kalau untuk masuk ibadahnya sendiri, jujur jarang sih Kak. Ya. Kalau lagi di mes paling ya ibadahnya, kalau nggak di GKS Sudirman ya di JPCC. Cuma kan sekarang lagi nggak boleh nih, JPCC kan tutup total nih. Yes, Ya paling online. paling online. Kasemi cuma titip pesan kemanapun kamu, dimanapun kamu bertumbuh dalam satu gereja. Ya, kamu proklamirkan diri nih. Nanti proklamirkan diri, saya menjadi jemaat di sini. Karena di situ gembala punya tanggung jawab sama kamu. Gitu loh. Bukan cuma sekedar kamu mengangkat diri sebagai seorang jemaat terus kamu jalan kemana-mana nggak diperhatiin, enggak. Ya, seperti kamu tahu lah bagaimana papa mama kamu ada di sini, bagaimana orang tua kami, papa Kasemi, tante memperhatikan mereka dulu sampai sedetail-detailnya. Ya. Jadi pesan Kasemi, tetap kamu harus cari gereja lokal yang memang bisa bikin kamu tuh bertumbuh. Dan kamu pastikan waktu kamu nanti ini punya, ini yang belum menikah ya, untuk yang belum menikah ya, sekarang kamu sudah punya calon. Iya, mudah-mudahan jadi calon sih. Oh, belum jadi calon? Iya, maksudnya sekarang jadi pasangan dulu kan Kak. Iya, Ya, oke. kan untuk kedepannya kan kita nggak akan pernah tahu ya. Ya. Karena cara untuk kenalan sama dia kemarin juga agak unik gitu loh. Ya, Enggak, sekarang rahasia Tuhan sih ya. Kasemi cuma mau sampaikan bahwa begini. Jadi Libatkan ngomongin ini. karena kamu berbicara dengan orang yang lebih pengalaman. Ya, kurang lebih soalnya kisahnya sama dulu ya. Maksudnya begini, Diminum libat. ya, mari. Mau tambah tuh? Aduh, boleh. Suka agak panas kalau ngomongin masalah itu. Jadi halus bawaannya ya kan. Siapa sih calonmu? Namanya si Jimmy. Apa Mali? Bukan. Ini Kak, Oh, namanya kira-kira. ganteng kok Kak. GR dia kalau nonton ini, aduh mampus gua. Nggak bisa Dia nunggu lagi. someday dia harus ketemu sama Kasemi. Boleh, Siapapun itu, libatkan Tuhan. Mm-mm. Ya, kamu harus libatkan Tuhan dan belajar dari pengalaman bahwa kekudusan itu di atas segala-galanya. Ya, jadi karena kita berbicara dari ngobrol bareng ini, bicaranya bukan sebagian besar kita bicara Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai. Dia tidak mengajarkan menikah itu dicoba dulu. Paham ya? Kamu mau dicoba dulu, nggak cocok, buang. Barang kah kamu? Enggak, kamu bukan. Iya, kamu bukan barang. Tapi makanya libatkan Tuhan dalam segala perkara, khususnya dalam hal ini. Karena waktu kamu mengangkat tinggi Tuhan, ini Jimmy. Ini dari Tuhan bukan. Jim, jangan GR Jim. Kalau dari Tuhan ya boleh lanjut, tapi kalau bukan dari Tuhan, belum tentu kamu bisa lanjut. Waktu kamu angkat tinggi, Tuhan, ini Jimmy. Dari Tuhan bukan. Tanya, maksudnya kalau punya Yesus, diajak ngobrol, Chris. Kayak kita ngobrol nih. Ya, jangan taruh Tuhan Yesus itu di buritan. Tahu di buritan? Taruh di belakang. Jangan jadiin Tuhan Yesus itu sebagai bumper. Kalau gue butuh, gue tanya. Kalau gue butuh, gue keluarin. Bukan, Yesus bukan itu. Justru sebelum terjadi, libatkan dia dari awal. Percaya. Kasemi tahu kamu punya sisi gelap yang tidak bisa kamu buka. Tapi waktu kamu melibatkan Tuhan dalam segala perkara, khususnya dalam hal yang satu ini, percaya. Janji nikah, aku menerima kamu apa adanya, baik susah atau senang, sehat sakit, sampai maut memisahkan. Itu bukan perkara yang dipandang enteng. Ya, Kasemi sampai sekarang masih ingat.
12 tahun Kak Semi menikah. Kalau kamu nanti masih ada, dia ntar latihan singer, istri Kak Semi. Ya. Sudah 12 tahun kami menjalani pernikahan, bahtera rumah tangga, bukan bicara ringan, bukan bicara. Kamu mungkin bisa membesarkan anak usia 18 tahun karena kamu single mom. Tapi bagaimana waktu nanti didampingi dengan seorang pria yang nanti akan hadir sama kamu, kuat nggak? Dan itu perlu diuji. Waktu kamu menjalani ujian itu, jalanilah bersama dengan Tuhan. Karena kalau kamu mau lihat sorga, masuklah dalam pernikahan. Mau lihat neraka juga, masuk dalam pernikahan. Intinya, libatkan Tuhan. Sekali lagi, libatkan Tuhan. Jangan pernah menomorduakan Tuhan, apalagi menomorlimakan Tuhan. Karena ini, saya pernah menempatkan Tuhan di belakang. Makanya Kak Semi berani bicara. Harus libatkan Tuhan untuk urusan ini. Angkat tinggi. Bahkan bawa, kalau kamu memang sudah, sebelum kamu Kak Semi ngomong ini, kamu sudah keburu melakukan sesuatu, nggak usah dibuka. Sudah keburu melakukan sesuatu, Iya. minta ampun. Iya, Kak. Back to the basic, back to zero. Kayak pom bensin aja, Ya, kembali ke dari nol. nol. Mulai dari nol. Ya, tetap angkat Tuhan. Ini dari Tuhan bukan. Ya, kalau bukan, Tuhan nyatakan yang terbaik. Lebih baik memang ikut jalannya Tuhan daripada ikut jalan diri kita sendiri. Oke? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin sama Mama. Mama tetap sehat. Hai Tante, tetap sehat ya. Oh, itu sih pasti lah ya. Ya. Apalagi sebelum kita akhiri, ini udah berapa loh? Nggak kerasa loh 1 jam. 1 jam bersama ya. Iya. Ya, paling itu sih, Kak. Itu aja sih. Nggak ada lagi. Karena kan kamu sempat bikin love story, love book. Notebook ya. Ada nggak satu kata, satu quote lah yang memang yang kamu ngerema banget sampai sekarang? Itu lagi coba buat dikubur malah. Oh, justru dia lagi buat untuk kubur. Iya, karena kan dulu tuh waktu sama si my ex, recent ex itu kita udah sempat Before sebelum si yang Jimmy ya. ya. Itu sempat mau berpikir untuk nikah. Udah tunangan kok. Kok nih tahu? Udah pakai cincin segala macem. Terus ya ternyata kehendak Tuhan beda gitu. Ya, sudahlah. Jadi makanya itu, dan usudahnya itu dengan cara yang sakit banget gitu. Jadi makanya segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, kalau bisa sih sekarang lagi pengen coba dikubur dulu aja. Makanya sekarang juga untuk bikin, gue udah gak pernah update lagi kan yang di IG gue yang untuk buku itu lagi di hold dulu. Sebenarnya sih jangan di hold ya, karena justru waktu kamu bukan lagi rusak, lagi terpuruk, lagi down ini, sebenarnya banyak, lagi hancur kan, sebenarnya banyak ide cemerlang yang keluar, dan memang itu kamu harus tampilkan dengan apa? Dengan buku kayak, dengan quotes kayak, I won't dengan deny apa itu sih segala sebenarnya. macam. Cuman kalau misalnya diikutin alur untuk ditumpahkan semuanya, nanti ada kayak aku punya luka nih, kayak disayat lagi gitu loh, Kak. Jadi tunggu benar-benar healing dulu, baru kalau enggak nanti terbawa lagi dengan suasana hati yang, Karena terakhir Kak Semi Lagi kirim nanti. terakhir Kak Semi kirim quote untuk sementara ini tanggal 14 Juli. Terus nggak pernah kirim lagi. Ya, itu bukan karena Kak Semi mempersiapkan konten. Kalau kamu lihat, kamu terima nggak yang keterbukaan adalah awal dari pemulihan terakhir? kemarin. Itu terakhir, dan Kak Semi sekarang lagi berusaha untuk menghidupi quote itu. Terbuka 1, pulih 1. Terbuka 2, kamu pulih 2. Terbuka 3, pulih 3. Terbuka semua, pulih semua. Jadi waktu kamu pulih, kamu sembuh, kamu nggak akan takut menyentuh area-area gelap, Chris. Kak Semi masih menghormati, karena sebelum kita tayang ini, kita briefing dulu. Jangan deh ada sentuh-sentuh situ, sentuh-sentuh itu, jangan.
Itu sebenarnya area-area gelap yang memang kamu harus menang di sana. Oke, bekal akasemi, libatkan Tuhan dalam segala hal. Kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan, nggak ada, cukup. Cukup kayaknya. Ada lagi yang mau ditanyakan kah? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita akan sharing firman Tuhan, obrolan-obrolan luar biasa lagi. Oke, see you in the next Ngobar Podcast. Tuhan memberkati. God bless you all.